MediFriend, perkenalkan saya Maya dari PT Medion. Selama bertahun-tahun, antibiotik telah banyak digunakan untuk mengobati penyakit, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Praktik penggunaan antibiotik yang tidak tepat seperti menggunakan antibiotik tidak sesuai penyakitnya, tidak sesuai dosis, ataupun penggunaan antibiotik yang tidak tuntas, dan akan berdampak pada resiko resistensi antibiotik. Apa itu resistensi? Mari kita perhatikan bakteri yang berbeda warna ini. Resistensi merupakan kondisi di mana bakteri dalam tubuh tidak dapat dibunuh dengan antibiotik. Ada bakteri yang bisa mentransfer kemampuan resistensinya ke bakteri lainnya. Dan bakteri yang telah resisten tersebut dapat menyebar melalui hewan maupun manusia. Kejadian resistensi antibiotik telah banyak terjadi di lingkungan peternakan. Terbukti dengan data berikut, yaitu uji sensitivitas antibiotik terhadap bakteri E. coli yang merupakan salah satu bakteri paling umum menginfeksi hewan ternak. Bisa kita lihat dari grafik ini, sudah banyak antibiotik yang tidak ampuh untuk membunuh E. coli. Namun, jangan khawatir. Kita masih dapat mengendalikan resistensi dengan menggunakan antibiotik secara bijaksana, yaitu dengan menerapkan 7T. 7T yaitu 1. Tepat diagnosa, 2. Tepat obat, 3. Tepat dosis, 4. Tepat waktu, 5. Tepat aplikasi, 6. Tepat manajemen pemeliharaan, 7. Tepat biosecurity. 1. Tepat diagnosis. Untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, perlu dilakukan anamnesa yang baik, melihat dari ciri patologi anatomi dan gejala klinis, serta uji laboratorium bila diperlukan. 2. Tepat obat. Kita dapat memilih obat yang sesuai dengan penyakit tersebut, mulai dari bahan aktifnya, mekanisme kerja obat, dan bentuk obat. Berikut contoh penggunaan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Selain penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyakitnya, perlu dilakukan rolling antibiotik, yaitu mengganti antibiotik yang biasanya digunakan dengan antibiotik lain dalam golongan yang berbeda pada periode pemeliharaan selanjutnya. Medion mempunyai range produk antibiotik yang lengkap, sehingga dapat digunakan untuk rolling antibiotik. Berikut contoh penggantian atau rolling antibiotik yang baik. Tiga, tepat dosis. Antibiotik harus diberikan dalam takaran yang tepat agar memberikan efek penyembuhan yang diinginkan. 4. Tepat waktu. Untuk menjaga konsentrasi obat dalam tubuh agar tetap pada dosis terapi dan stabilitas obat dalam air minum, maka rekomendasi pemberian antibiotik diberikan minimal terbagi dalam 2 bagian dan antibiotik harus digunakan selama 5 hari. 5. Tepat aplikasi. Pilihlah cara pemberian obat yang sesuai dengan kondisi penyakit. Misalnya, untuk penyakit infeksi pernapasan yang parah, dapat diberikan secara injeksi agar memberikan efek yang lebih cepat. 6. Tepat manajemen pemeliharaan. Manajemen kandang yang tepat juga menjadi kunci untuk mengurangi penyakit pada hewan. Aturlah sirkulasi udara, kepadatan kandang, perhatikan kualitas litter, dan juga kualitas nutrisi. 7. Tepat biosecurity. Biosecurity
merupakan langkah dalam mencegah hewan ternak terkena penyakit. Maka, perhatikanlah kebersihan dan keamanan sekitar kandang agar penyebaran penyakit dapat dicegah. Lakukan disinfeksi secara rutin. Nah, itu tadi 7T penggunaan antibiotik. Medifriend, kita perlu mengingat bahwa bakteri akan terus berkembang. Dan tanpa penanganan yang tepat, antibiotik tidak akan ampuh melawan infeksi yang terjadi. Gunakan antibiotik dengan cara yang tepat dan bijaksana agar resistensi dapat dicegah.